Ini 3 macam cowok lemah yang bisa lo temui. Kelemahan cowok-cowok ini terlihat banget kalau udah di depan cewek, terutama cewek pujaannya. Dan ini wajib diwaspadai banget. Mungkin sehari-harinya cowok-cowok ini kuat, sukses, bahkan punya status tinggi di masyarakat. Tapi begitu ketemu cewek pujaan, semua kekuatan dia seolah-olah hilang. Nah, ini ciri-cirinya. Jangan sampai lo termasuk di antara mereka ya bro. Nomor 1, sim. Cowok lemah kategori sim ini tandanya dia rela dimanfaatkan habis-habisan sama cewek, terutama duitnya. Dia rela beliin apapun, kasih perhatian sebanyak apapun, bahkan ngeluarin duit sangat banyak cuma buat dapetin perhatian cewek. Dan celakanya, kadang ceweknya juga cuma manfaatin, sama sekali nggak mau kasih kejelasan tentang status mereka. Kalau nggak ada duit atau hadiah mengalir, si cewek bakal jelas banget ngurangin perhatiannya. Teknologi modern bikin fenomena sim ini makin parah bro. Muncul situs-situs semacam OnlyFans yang memungkinkan cowok jadi next level sim. Mereka bahkan nggak pernah ketemu langsung sama si cewek, nggak pernah bersentuhan, tapi rela ngeluarin duit banyak cuma buat dapetin foto dan video mereka. Solusi, untuk menghindari jadi sim, lo harus sadar 2 hal. Yang pertama, diri lo itu penting bro. Kalau mau keluarin duit banyak, keluarin buat bikin diri lo lebih keren. Investasi ke ilmu dan skill, bukan ke cewek. Yang kedua, sebanyak apapun lo kasih duit, cewek itu nggak akan jatuh cinta sama lo. Dan kalau lo nggak punya duit, dia nggak akan ragu-ragu ninggalin lo. Nomor 2, incels. Ini kebalikannya sim. Kepanjangannya adalah involuntary celibate. Ini adalah cowok-cowok yang ngerasa mereka nggak akan bisa dapetin cewek seumur hidupnya. Penyebabnya mungkin karena mereka merasa penampilan gak mendukung, kepribadian yang super pemalu, gak punya cukup duit, dan berbagai alasan lainnya. Akibatnya cukup serem. Mereka jadi benci sama cewek, bahkan menganggap cewek sebagai makhluk yang sangat rendah, layak dibenci, layak dihina, layak dilecehkan. Saking merasa bersatunya, mereka punya forum sendiri. Mereka punya figur yang dijadikan pahlawan. Biasanya cowok incels ini terdiri dari mereka-mereka yang menghabiskan waktu seharian di depan layar komputer, masih tinggal sama orang tua di usia dewasa, bahkan banyak yang nggak punya pekerjaan selain internetan. Mereka juga punya sifat antisosial yang tinggi banget, bahkan merasa takut untuk berinteraksi sama dunia luar. Solusi, incels ini adalah golongan cowok yang play victim bro, merasa jadi korban. Bukannya memperbaiki diri, memperbaiki penampilan, memperbaiki skill komunikasi, mereka malah nyalahin cewek yang gak mau sama mereka. Biar gak jadi incels, lo harus bisa melihat wanita sebagai bagian dari kehidupan, setara sama cowok, sebagai aspek dalam hidup yang kalau lo ngertiin banget, bisa membuat kalian sama-sama bahagia dan sejahtera. Nomor 3, nice guy. Terjemahannya cowok baik. Ini biasanya yang paling menjebak. Banyak cowok yang masuk ke kategori ini bahkan secara tidak sadar. Intinya, untuk menarik cewek, mereka ngelakuin hal-hal baik yang justru kelihatannya nggak wajar. Hampir kayak simp, tapi yang mereka korbankan bukan uang. Mereka rela jadi temen curhat cewek, mereka rela nganterin cewek kemana-mana, selalu nongkrong bareng tiap kali ada waktu luang, dan lain-lain. Harapannya cuma satu, mereka bisa jadiin si cewek sebagai pacar. Celakanya, cewek justru nggak suka sama cowok yang model begini. Dari awal ketemu, cewek udah langsung memasukkan para cowok baik ini ke kategori friendzone. Palingan kalau ditembak, dia bakal bilang, aku lebih nyaman kita temenan aja, maaf ya. Solusi, lo harus paham bro, untuk dapetin cewek nggak cukup dengan baik aja. Lo bahkan harus menambahkan kadar cuek, dingin, dan nggak peduli. Jadi, cewek bakal ngerasa lo adalah cowok yang susah didapatkan. Buat mereka, itu hal yang seru bro. Satu lagi, kalau lo suka sama cewek, jangan mau diperlakukan kayak temannya. Tunjukin kalau waktu lo itu berharga dan terbatas, termasuk buat cewek. Oke, lo pernah jadi cowok yang masuk ke salah satu kategori ini? Dan gimana akhirnya lo sadar? Share pengalaman lo di kolom komentar ya bro. Semangat! Membenci cewek sama bahayanya dengan cowok yang jadi budak perasaan cewek. Gua udah bikin beberapa video di channel ini yang membahas betapa bahayanya kalau lo terlalu memuja seorang cewek.
Kali ini, gua bakal bahas secara singkat hal yang gak kalah bahaya kalau lo terlalu membenci cewek. Di dunia, udah ada beberapa komunitas anti wanita. Yang paling ekstrim namanya incels, singkatan dari involuntarily celibate. Ini adalah cowok-cowok yang merasa gak bisa ngedapetin cewek seumur hidupnya. Mereka menyalahkan para cewek karena dianggap pilih-pilih cowok. Cuma mau sama cowok ganteng, kaya, punya status. Tapi gak mau sama mereka yang biasa-biasa aja. Seremnya, karena tindakan ini, mereka menganggap cewek sebagai makhluk yang sangat rendah, yang layak dihina, bahkan layak dilecehkan. Cuma melihat cewek sebagai makhluk jahat dan licik. Komunitas ini berkembang cukup pesat bro di internet. Yang ekstrim lagi, mereka punya pahlawan yang mereka puja. Pahlawan mereka, Elliot Rodger dan Alex Minassian. Mereka dewa-dewakan karena melakukan aksi nekat. Melakukan pembunuhan di hadapan publik atas nama pemberontakan incels. Total, korban meninggal ada puluhan. Pelakunya, satu bunuh diri, satu dipenjara. Serem kan? Sampai jadi teroris karena kebencian pada wanita. Oke bro, jangan sampai lo jadi kayak gini ya. Membenci cewek gak akan bikin lo jadi cowok yang lebih baik. Jangan fokus pada kebencian. Jangan salahkan keadaan, tapi fokus pada perbaikan dan peningkatan kualitas diri lo. Kalau lo makin baik, makin keren, makin kuat, pasti kualitas lo akan diapresiasi oleh banyak orang. Gak perlu khawatir soal jodoh, karena jodoh yang pantas buat lo akan datang sepanjang lo terus memantaskan diri. Semangat bro. Apa yang harus lo lakuin kalau merasa bersalah sama seorang cewek? Kalau lo bikin dia kecewa dan sedih. Video ini gue buat berdasarkan pertanyaan subscriber Edo Bajno. Pertanyaannya gini, apakah cowok perlu melakukan suatu pengorbanan dan penantian panjang terhadap cewek yang disukainya agar si cewek menerima cintanya lagi? Namun kendalanya adalah si cewek udah sakit hati atas perbuatan cowok ini gara-gara telah melakukan kesalahan fatal. Pertanyaan ini dijawab dengan satu jawaban yang luar biasa juga dari John Sharkey. Dia bilang gini, justru karena si cowok masih cinta, sebaiknya move on saja. Karena cinta itu adalah ingin yang dicintai berbahagia, bukan egois memaksakan cinta. Great, gue salut dengan tanggapan bro John Sharkey ini. Fokus ke esensi utamanya, bukan sekedar keperasaan dan emosi. Setuju banget sama lo bro. Gue akan coba merangkum kasus ini dengan jawaban berikut. Kalau lo merasa bersalah ke cewek yang lo suka, ambil langkah berikut. Nomor 1, pikir dengan logis apakah ini benar kesalahan lo, atau si cewek cuma play victim bikin lo ngerasa bersalah. Kalau dia play victim, tinggal bro. Waktu lo terlalu berharga buat drama-dramaan. Ingat, mikirnya pakai logika bro, jangan pakai perasaan. Makanya jangan buru-buru. Nomor 2, kalau lo ngerasa lo beneran salah, minta maaf sekali aja. Terus lakukan apa yang kira-kira lo bisa lakukan buat membereskan kesalahan lo. Pastiin ini hal yang jelas ya bro. Misal, lo ternyata nggak sengaja pakai duitnya, balikin deh duitnya. Atau lo selingkuh, putusin kontak sama selingkuhan lo. Kalau kesalahan lo nggak bisa diberesin dengan tindakan nyata, gua saranin lo move on bro. Karena hal ini bakal jadi berlarut-larut. Beresin yang bisa lo beresin, terus minta maaf satu kali aja. Habis itu move on. Kalau dia nerima permintaan maaf lo, bagus. Kalau dia nggak nerima, ya udah, nggak perlu ngemis-ngemis nunggu dimaafin. Yang penting lo udah usaha. Nomor 3, ini fakta kejam bro, tapi lo harus sadar. Kalau dia beneran sayang, masih ada perasaan suka sama lo, sebesar-besarnya kesalahan lo, pasti akan dia maafkan. Kalau dia nggak maafin lo, artinya dia udah benci.
udah gak sayang lagi. Dan bener kata Bro Syarki tadi, jangan memaksakan cinta. Kalau lo paksain perasaan dia untuk nerima cinta lo, kalaupun kalian bisa bersama, kebayangkan penderitaan jangka panjangnya. Gimana kesalahan lo bisa jadi bom waktu yang diungkit-ungkit setiap saat. Ingat bro, lo itu cowok berkualitas. Jangan habiskan waktu lo untuk menantikan cinta. Jangan korbankan energi lo hanya untuk seorang wanita yang belum tentu sayang sama lo. Masih banyak hal di dunia ini yang lebih butuh dan lebih pantas mendapatkan perhatian dari lo. Dan kalau lo adalah cowok yang fokus untuk memperbaiki kualitas diri, alam semesta pasti akan bantu untuk menemukan jodoh yang paling sesuai. Semangat bro!